masuk dengan keadaan yang menurut Pak Hendarsam budayanya sudah terbentuk seperti itu, Pak. Ya, dari zaman Orde Baru kalau Nah, kita mau menghilangkan atau paling tidak mengurangi lah budaya yang kotor seperti itu bagaimana? Langkahnya apa, Pak? Itu kan pasti sulit sekali. Imigrasi itu satu. Sebenarnya dibilang sulit enggak juga, bahwa one commander. Imigrasi punya doktrin kalau atasnya perintah A, dia akan jalankan. Jadi saya rasa ini yang membuat saya cukup optimis bahwa bagaimana pimpinannya arahnya kemana, mereka akan ikut. Saya yakin imigrasi selain punya sumber daya manusia yang saya lihat di atas rata-rata, kemudian juga one commander, mereka top down, tapi saya nggak mau juga karena top down itu kita terjerumus. Saya ingin bahwa ada proses dialektika, ada proses diskusi yang bisa kita lakukan. Jadi saya membuka pintu selebar-lebarnya kepada para jajaran untuk kita berdiskusi. Jadi jangan sampai saya nggak mendapatkan masukan, berpikir sendiri, kemudian kawan-kawan atau jajaran di bawah menjalankan itu saja tanpa ada koreksi dari mereka. Jadi memang proses dialektika ini yang sedang kami jalankan sejauh ini. Saya banyak sebagai pemimpin, saya ingin banyak mendengar. Kemudian dengan banyak mendengar, kemudian kita bisa merumuskan sesuatu yang tepat. Saya rasa makanya oleh karena itu saya juga sering bilang bahwa membuat sebuah kebijakan itu bukan keputusan, karena di dalam kebijakan itu ada kata bijak, kata bijak berdasarkan dari frasa bijak, ya harus menjadi seorang yang wise man kan, gitu kan. Nah sebenarnya ruhnya di situ. Jadi itu yang harus saya lakukan ke depannya seperti itu. Pak Hendarsam, ketika momen OTT itu terjadi, apakah Pak Hendarsam langsung memetakan mana orang-orang yang harus dievaluasi, yang harus dibersihkan dalam tanda kutip ya, supaya jaringan lama atau struktur lama yang ikut bermain pada saat kasus itu terjadi itu hilang? Mau jujur ya? Jujur dong, Jadi, Pak. dari awal saya masuk, saya sudah tahu sebenarnya bahwa memang imigrasi sedang disorot. Sprint lidiknya masih hidup. Dan itu sudah, Pak Menteri juga sudah bilang bahwa ini ada rentetan dari kasus Kemenaker yang berlanjut kepada sini. Jadi pada saat itu info yang saya dapatkan, Pak Menteri langsung pada saat beliau menjabat langsung melakukan aksi untuk menutup celah-celah tersebut. Makanya kalau mungkin nanti, tapi kita lihat ya, saya nggak tahu. Mungkin kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya akan jauh berkurang, tapi memang kalau kita bicara orang ya, kadang-kadang ya masih ada yang bermain, kita nggak tahu. Tapi bahwa saya tahu bahwa kami sedang diawasi, ibaratnya itu ya soon or later hal ini akan terjadi. Tinggal nunggu waktu aja. Ya kalau waktunya ya cepat ini, ya artinya kita cepat untuk berbenah. Jadi tapi memang kalaupun artinya hal tersebut tidak terjadilah seperti itu, pembenahan itu tetap kami lakukan karena memang saya rasa saya ingin bukan legacy yang sifatnya etalase, bahwa saya ingin membangun pondasi. Ketika membangun pondasi, maka oleh karena itu yang kita lakukan adalah secara struktur semua harus berubah, ya harus berbenah. Dan saya salah satu orang yang yakin bahwa seseorang terbentuk itu karena sistem, ya kan. Orang yang baik terbentuk oleh sistem yang baik, ya kan. Sebagaimana kita lihat kalau contoh mungkin di Singapura, kenapa orangnya sampai dengan sejauh ini mempunyai kapasitas, integritas yang cukup baik, karena sistem yang baik, sistem yang sangat ketat untuk melakukan hal tersebut. Tapi itu memang butuh proses dan butuh waktu, ya kan. Dengan sistem yang baik, membentuk budaya yang baik, kemudian akan membentuk orang yang baik juga, seperti itu. Oke. Jadi apa Pak sistem yang sudah Bapak mulai benahi
untuk menutup celah-celah permainan kotor itu, Pak? Jadi gini, memang kalau di imigrasi sebenarnya secara pelayanan kita sudah cukup proven ya. Mungkin dengan bahkan kita dengan negara-negara lain, kita mungkin sekitar, ya saya bisa katakan mungkin 20 besar terbaik dunia mungkin ya dari sisi digitalisasi. Tapi ya itu terkait dengan masalah penyelewengan ini yang harus kita lihat. Jadi kami berusaha untuk menutup celahnya itu dengan memperkuat digitalisasi itu, salah satunya dengan mengurangi tatap muka atau meminimalisir atau sama sekali tidak ada tatap muka. Ketika ada tatap muka, maka di situ akan ada akan ada celah untuk terjadinya transaksi. Jadi hal itulah yang kita evaluasi. Kita lakukan quick wins di awal-awal dulu untuk menutup celah-celah tersebut. Nah, kemudian juga yang harus dilihat bahwa bagaimana caranya, contoh kan kalau kita case-nya ini terkait dengan masalah percepatan masalah izin tinggal gitu ya. Ya, saya mungkin punya ini, kenapa enggak yang percepatan ini kita PNBP-kan saja gitu loh. Jadi ada orang yang jalur normal, tapi ada orang yang jalur cepat. Nah, yang ingin jalur cepat, dia bayar lebih mahal kepada negara. Jadi kan itu kan lebih realistis dibanding kita pendekatannya selalu idealis dan normatif. Nah, hal-hal tersebut yang saat ini sedang kami godok untuk supaya nanti itu benar-benar manfaatnya ada. Tapi balik lagi, sekarang ketika itu balik ke masalah KPNBP, kesejahteraan daripada pegawai bagaimana, ya kan? Nah, ini yang sedang kami godok supaya dan kami perjuangkan bahwa walau bagaimanapun ya, semua terbentuk itu asal muasalnya dulu karena keterbatasan dan daripada pegawai, ya kan, dalam kehidupannya. Memang kita bisa secara klise ngomong Anda sebagai pegawai negeri sipil, sebagai aparatur sipil negara harus siap dengan berapapun yang Anda dapatkan. Pendekatannya idealis tapi tidak realistis. Nah, kami melihatnya bahwa artinya godaan teman-teman di lapangan itu besar, maka harus sebenarnya ditunjang oleh pendapatan yang juga seimbang oleh mereka, kan gitu, seperti yang dilakukan. Walaupun saya juga kadang nggak menjamin, karena ini masalah kultur budaya yang sudah terjadi di ya sejak zaman dulu, Orde Baru kalau kita katakan kan. Dan oleh karena itu, tapi ya kita mulai dari sini, sehingga oleh karena itu ketika nanti ada masalah di kemudian hari, istilahnya kami mau potong lehernya pun enak gitu, ya kan. Pak Rian, digitalisasi pelayanan sering disebut sebagai solusi yang dianggap jitu, Pak, untuk menyelesaikan atau menutup celah korupsi. Benarkah begitu, Pak? Benar, tapi bukan panacea. Oke. Panacea itu semuanya seperti itu. Jadi digitalisasi justru akan membantu apabila logiknya benar. Ingat ya, digitalisasi itu punya 4 layer performance. Satu adalah faster, lebih cepat. Kedua, better, lebih baik. Ketika cheaper, lebih murah. Jadi bukan justru menaikkan harganya karena lebih cepat itu. Yang keempat adalah smarter, membuat masyarakat makin pandai. Ini adalah kriteria KPI-nya dibanding yang namanya beli alat. Jadi logic thinking dulu. Okay. Jadi tapi kedua adalah tidak bisa serta-merta ini meninggalkan namanya services, human services. Jadi saya pernah pergi ke Moskow, itu di belakang layar itu public service semuanya tuh menyentuh mereka di situ. Nah, hal yang ketiga adalah ini memang dilema juga, teman-teman harus siap loh ya. Apabila teman-teman nanti itu menggunakan all digitalisasi, bagus. Sekarang dengan demikian orang nggak perlu lagi bikin lagi itu paspor. Dia tinggal kalau mau habis dikasih tahu, dikirim, selesai, bayar, selesai. Artinya apa? Nggak perlu pegawai lagi. Dan kalau nggak ada pekerjaannya, maka teman-teman bisa dipotong gaji lagi itu. Ini nggak mudah juga. Jadi it's not about technology, bagaimana logic thinkingnya. Tapi saya mau nambah lagi, tadi dikatakan bahwa tadi bersih-bersih kan, siapa aja dipotong tuh kan ya, saran saya janganlah. Jadi apabila ada masalah berat di dalam suatu organisasi, maka jangan menggunakan pendekatan siapa yang salah. Ini justru masalah tambah besar lagi, tapi yang dicari adalah apa yang salah dulu. Nah, kalau apa yang salah dulu ketemu, baru itu yang selesai.
Nah, problem kita karena mau cari gampangnya siapa yang salah, hukum. Apa? Supaya populer. Ini kita harus belajar bahwa yang namanya menyelesaikan masalah organisasi tidak bisa dengan cara popularitas, tapi dengan substance. Jadi saran saya untuk menyelesaikan every problem di organisasi ya, termasuk imigrasi. Baik. Nomor satu, cari dulu apa yang salah dulu. Apa yang salah? Bukan siapanya, siapa mah gampang gitu, begitu, Mbak. Tapi apa yang salah itu bukan manusianya ya? Nggak. Seringkali kan manusianya, Bukan, Pak? Bukan. Apa yang salah adalah keputusan yang dibuat di situ, kemudian bagaimana operabilitas sistem dan aturan-aturan di situ. Contoh tadi, masalah begini. Kalau kita bertanya apakah harus ada pembayaran tambahan untuk izin tinggal, itu kan tidak masuk akal menurut saya, karena saya pernah kejar. Karena nggak perlu lagi gitu loh. Orang yang kerja udah dipajakin lagi gitu loh. Jadi jangan kemudian mencari-cari gitu loh. Jadi dulu kan ada joke ya. Ini lagi di PNBP. Ada namanya pendapatan negara pajak. PNP. Ada PNBP. Pendapat negara bukan pajak. Nah ini kadang diselamatkan menjadi PNBB. Pendapat negara bukan gitu loh. Dicari-cari aja begitu loh. Nah ini harus hati-hati. Oke. Pak Alexander, kenapa sih kalau yang namanya perizinan itu sering sekali menjadi, benar nggak Pak, itu sering sekali menjadi ladang korupsi? Segala sesuatu yang berhubungan dengan perizinan di negeri ini. Bukan hanya di imigrasi. Ya, jadi ini kan ada kaitannya dengan siapa yang butuh. Kan begitu. Masyarakat ketika mengajukan izin kan berarti dia yang butuh, ya kan? Itu yang sering dimanfaatkan oleh para pejabat yang tidak berintegritas tadi kan, dengan menggunakan berbagai cara, diskresi dan lain sebagainya, atau mempersulit persyaratan dan sebagainya untuk mengeruk keuntungan buat dia. Dan umumnya karena kita yang butuh, ya masyarakat itu kadang-kadang setengah terpaksa atau bahkan sukarela akan memberikan. Betul. Kan seperti itu. Agak permisif juga ya, Pak ya? Agak permisif masyarakat ya. Itu yang terjadi ya. Kalau kita ingatkan, nggak apa-apa lah Pak, toh ini berlaku seumur hidup, bayar sekali cukup kok. Atau ya ini kan untuk 5 tahun Pak, saya bayar sekian, saya nggak keberatan kok. Kan seperti ini. Ini yang kemudian menimbulkan ya itu tadi kebiasaan-kebiasaan. Jadi hal-hal yang tidak baik kalau kemudian menjadi kebiasaan ya yang sudah diterima umum, itu yang terjadi. Gitu kan. Makanya di indeks perilaku anti korupsi IPAK, KPK itu bikin itu Pak, IPAK gitu kan. Tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan korupsi itu meningkat, tetapi belum tercermin dari perilakunya. Gitu. Karena itu tadi masyarakat itu masih permisif untuk hal seperti ini. Bisa jadi orang yang mengajukan izin tinggal, mereka nggak keberatan, dan itu terbukti nggak ada yang lapor. 5 tahun loh, nggak ada yang lapor loh kalau dia itu dipungut. Artinya apa? Mereka ikhlas kan, gitu kan? Atau nggak ikhlas tapi kayak nggak punya pilihan, Pak. Tidak punya pilihan, terpaksa. Tidak mau buang tenaga, tidak mau buang waktu, ya udahlah. Bayar aja. Akhirnya kan apalagi kan biasanya kan lewat biru ya, biro jasa tadi kan. Nah, mereka nggak mau repot berhadapan itu, dan dia tidak mau repot juga dengan berbagai prosedur dan lain sebagainya. Betul, tidak dia mau repot Pak sebenarnya. Ya udahlah, berapa biayanya 1 juta, mungkin untuk PNBP-nya hanya 100.000 Pak. Kan itu kan. Jadi yang 900 ya udahlah, saya ngasih ke oknumnya separuh juga nggak masalah, sama saya dapat untung. Kan seperti itu. Jadi ini seolah-olah itu menjadi suatu hal yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Loh, saya kan biro jasa. Saya kan boleh dong memungut jasa itu. Tetapi pertanyaannya, kenapa harus menggunakan biro jasa? Ya kan? Kalau itu prosedurnya itu masyarakat paham, sederhana, syaratnya jelas, biayanya jelas, kapan selesainya juga jelas, dan itu pasti juga masyarakat akan langsung berurusan dengan sendiri, nggak menggunakan biro jasa. Kan itu kan ada kepastian syarat, kemudian prosedurnya, kemudian biayanya, kemudian kapan selesainya. Persoalannya itu kan nggak ada di standar layanan publik kita itu. Di banyak daerah ada beberapa yang sudah jelas. Pokoknya untuk urusan ini sekian harus selesai. Itu ada, KPI-nya ada. Tapi banyak yang ya udah semau-maunya, suka-sukanya kan itu. Ini yang harus, saya kira harus diperbaiki terkait dengan standar pelayanan minimal tadi itu kan. Gitu. Kapan ketika seseorang itu mengajukan izin atau mengajukan apapun, ketika syarat itu sudah dipenuhi itu harus jelas. Kapan harus selesai. Selesainya kapan, paling lama berapa lama. Standarnya harus ada. Oke. Satu hal yang menarik Pak Alex yang saya ingin follow up ke Pak Rian adalah bagaimana meningkatkan peran masyarakat ya untuk bisa mencegah
atau paling tidak melaporkanlah kalau misalnya ada praktik-praktik yang terjadi supaya nggak kelamaan, nggak sampai 5 tahun ternyata baru terbongkar. Apakah karena peran masyarakat yang minim atau bukan salah masyarakat sih, tapi kepada penegak hukumnya baru ketahuan sekarang nih. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.